Waktu itu, gue dan teman-teman gue lagi cari tempat buat liburan yang beda. Bukan pantai, bukan gunung yang udah mainstream, tapi sesuatu yang lebih menantang. Nah, salah satu dari kami, sebut aja namanya Bima, ngusulin sebuah desa terpencil yang katanya punya pemandangan keren banget. Tapi, ada tapinya. Desa itu punya banyak banget aturan aneh dan pantangan yang gak boleh dilanggar. Konon, desa itu dijaga oleh sesuatu yang gak kasat mata. Awalnya kami ketawa aja. Nganggap itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin. Ah, paling cuma mitos, pikir kami. Jiwa muda kami yang haus petualangan ini malah makin tertantang. Akhirnya, kami berlima gue, Bima, Rian, Dita, dan Sari sepakat buat berangkat ke sana. Kami siapin semua perlengkapan, sewa mobil, dan berangkat di akhir pekan dengan semangat membara. Perjalanan ke desa itu aja udah penuh perjuangan. Jalanannya sempit, berkelok-kelok, dan diapit sama hutan lebat yang bikin sinyal HP langsung hilang total. Makin dalam kami masuk, suasananya makin sepi dan sedikit. Aneh, pohon-pohon besar seolah-olah ngeliatin kami, dan suara serangga hutan kayak bisikan-bisikan misterius. Sesampainya di gerbang desa, kami disambut sama plang kayu tua yang udah lapuk. Di situ tertulis beberapa aturan dalam aksara lama, yang untungnya ada terjemahan bahasa Indonesianya di bawah. Aturan pertama, dilarang berbicara kasar atau sompral. Kedua, dilarang mengambil apapun dari desa. Dan yang paling aneh, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil nama kamu setelah matahari terbenam. Kami ketemu sama kepala desa, seorang bapak tua yang ramah tapi tatapan matanya tajam. Beliau ngingetin kami lagi soal ajaran-ajaran itu dengan sangat serius. Beliau bilang, aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Nah, ini untuk keselamatan kalian sendiri. Kami cuma manggut-manggut aja. Masih setengah nggak percaya. Kami nginep di salah satu rumah penduduk yang disewain sebagai homestay. Rumah panggung dari kayu yang sederhana tapi bersih. Siangnya kami habiskan buat jalan-jalan, dan emang bener, pemandangan di desa itu luar biasa indah. Sawah terasering yang hijau, sungai jernih, dan udara yang sejuk banget. Kami foto-foto, ketawa-ketawa, dan hampir lupa sama semua peringatan tadi. Nah, masalahnya dimulai pas malam tiba. Setelah makan malam, kami ngumpul di teras homestay. Suasana malam di desa itu benar-benar sunyi senyap. Cuma ada suara jangkrik dan gemericik air. Entah kenapa Rian, yang dari awal emang paling skeptis dan suka nyeletuk, mulai berulah. Dia sengaja ngomong kasar, ngejek-ngejek aturan desa sambil ketawa-ketawa. Ah, mana ada hantu zaman sekarang. Paling juga akal-akalan orang sini biar desanya kelihatan keren, katanya. Kami udah coba ngingetin dia. Udah Yan, jangan aneh-aneh. Kita di tempat orang, kata Dita. Tapi Rian malah makin menjadi. Dia bahkan sengaja teriak-teriak manggil nama kami satu-satu. Padahal matahari udah lama tenggelam. Anehnya, nggak terjadi apa-apa saat itu. Kami jadi sedikit lega, mungkin emang bener cuma mitos. Malam itu, gue tidur gelisah banget. Sekitar jam 1 pagi, gue kebangun karena dengar suara aneh dari luar. Kayak suara orang nyeret sesuatu yang berat di tanah. Penasaran, gue ngintip dari celah jendela kayu. Jantung gue langsung mau copot. Di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, gue lihat sesosok bayangan hitam tinggi besar lagi berdiri di depan pohon beringin tua, nggak jauh dari homestay kami. Sosok itu nggak bergerak, cuma diem aja, kayak lagi ngawasin. Gue langsung tutup jendela, narik selimut, dan berusaha tidur lagi sambil komat-kamit baca doa. Paginya, suasana terasa beda. Rian ngeluh badannya pegal-pegal semua. Dan di lehernya ada bekas kayak cakaran kecil. Dia nganggapnya cuma digigit serangga. Tapi kami semua ngerasa ada yang gak beres. Hari kedua kami putusin buat lebih hati-hati. Tapi, dasar Bima, dia malah bikin ulah lain. Pas kami lagi jalan-jalan di dekat sungai, dia nemu sebuah batu akik yang bentuknya unik banget. Warnanya hitam legam dengan corak keemasan. Wah, keren nih batunya. Gue bawa pulang buat kenang-kenangan, kata Bima sambil masukin batu itu ke sakunya. Sari, yang paling peka di antara kami, langsung panik. Bim, jangan, kan aturannya nggak boleh ngambil apa-apa dari sini. Alah, cuma batu 1 biji doang. Siapa juga yang bakal tahu? Jawab Bima enteng. Dan sejak saat itu, keanehan-keanehan makin menjadi-jadi. Pas kami lagi jalan di hutan, kami ngerasa kayak ada yang ngikutin. Suara ranting patah, desau angin yang aneh, padahal nggak ada angin. Dita bahkan sempat ngerasa ada yang nyolek pundaknya dari belakang. Tapi pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Kami jadi parno dan buru-buru balik ke homestay sebelum gelap. Malam kedua,
adalah puncak dari semuanya. Listrik di desa tiba-tiba padam total. Suasana jadi gelap gulita dan makin mencekam. Kami cuma bisa ngandelin senter dari HP tiba-tiba. Dari luar, kami dengar suara gamelan yang seabset, padahal nggak ada acara apa-apa. Suara gamelan itu makin lama makin deket, makin jelas, bikin bulu kuduk berdiri. Terus, kami dengar suara ketukan di pintu. Pelan, 3 kali. Tok, tok, kami semua diem. Saling pandang. Siapa yang ketuk pintu malam-malam begini? Nggak ada yang berani jawab. Ketukan itu kedengeran lagi. Kali ini lebih keras. Lalu, dari luar, terdengar suara lirih manggil nama Bima. Bima, Bima A, suaranya aneh. Kayak suara nenek-nenek serak. Bima langsung pucat pasi. Kami semua ngingetin dia. Jangan noleh, Bim. Ingat aturannya. Tapi rasa penasaran Bima lebih besar. Dia pelan-pelan jalan ke jendela. Mau ngintip. Pas dia buka sedikit celah jendela, dia langsung teriak kenceng banget dan jatuh terduduk. Mukanya pucat kayak mayat. Ada apa, Bim? Tanya gue panik. Dia cuman geling-geling kepala. Matanya melotot ketakutan. Dan gak bisa ngomong apa-apa. Batu akik yang tadi dia kantongin tiba-tiba jatuh menggelinding ke lantai. Anehnya, batu itu sekarang panas banget. Sampai ngeluarin asap tipis. Belum selesai kami kaget. Sekarang giliran nama Rian yang dipanggil dari luar. Rian, main yuk! Suaranya beda lagi. Kayak suara anak kecil. Rian yang tadinya sok berani, sekarang cuma bisa meringkuk di pojokan sambil nutup telinga. Kami semua panik luar biasa. Kami sadar, kami udah melanggar aturan-aturan di desa ini. Kami ngumpul di tengah ruangan, saling berpegangan tangan, dan cuma bisa berdoa. Suara-suara aneh di luar makin rame. Ada suara ketawa, suara tangisan, suara orang lari-lari ngelilingin homestay. Rasanya malam itu nggak akan pernah berakhir. Entah gimana ceritanya, kami akhirnya ketiduran karena saking lelah dan takutnya. Pas bangun, matahari udah terbit. Suara-suara semalam hilang, seolah nggak pernah terjadi. Tapi traumanya masih nempel banget. Tanpa pikir panjang, kami langsung beres-beres barang. Bahkan nggak sempet sarapan. Pas mau pamit, kami ketemu lagi sama Pak Kepala Desa. Beliau cuma ngeliatin kami dengan tatapan yang sulit diartiin. Kalian baik-baik saja, Nak? Tanyanya. Kami cuma bisa ngangguk lemes. Beliau lalu ngeliat ke arah Bima dan Rian. Lain kali, kalau datang ke tempat baru, hormati aturannya. Penunggu di sini tidak suka diganggu. Kalimat itu sukses bikin kami merinding lagi. Kami cepat-cepat masuk mobil dan ninggalin desa itu. Bima ngelempar batu akik itu keluar jendela pas kami udah jauh dari desa. Sepanjang perjalanan pulang, nggak ada yang banyak ngomong. Pengalaman semalam bener-bener jadi pelajaran berharga buat kami semua. Bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pernah meremehkan tradisi dan aturan di tempat yang kita datangi. Liburan kami yang harusnya menyenangkan, berubah jadi teror yang mungkin nggak akan pernah kami lupain seumur hidup. Jadi, buat kalian yang suka traveling ke tempat-tempat baru, inget ya, selalu hormati adat dan aturan setempat. Jangan sampai pengalaman kalian jadi kayak kami. Terima kasih sudah nonton cerita gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.